Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali di Jakos PS dan salam rental. Sore ini aku nggak tahu mau ngonten apa, nggak menemukan materi tutorial, nggak ada. Terus kasus-kasus PS, kasus-kasus setik juga nggak ada. Jadi aku mau cerita-cerita saja sore hari ini teman-teman ya. Oke, aku ada sedikit yang ada di otak yang pengen aku ceritakan. Kenapa Cak Kos kok sekian lama bertahan di rental PS ya, sampai puluhan tahun, kenapa kok masih bertahan ya? Ya mungkin ini sudah takdir ya, sudah jodoh pekerjaan yang dikasih sama Tuhan ya. Memang tidak ada kesengajaan untuk ngerental PS ini. Jadi aku cerita sedikit sejarah Cak Kos ngerental PS ini teman-teman ya. Jadi sekitar tahun 2002 atau 2001 ya, itu Cak Kos kerja di kota Pasuruan, di salah satu radio swasta terbesar lah di kota Pasuruan. Cak Kos jadi penyiar radio, kemudian dapat gaji, dan gaji pertama aku belikan TV ya, TV Akari, TV tabung ya. Kemudian di lain waktu adikku tuh minta beli PS ya. Waktu itu masih zaman PS1 tahun 2002 ya. Masih zaman PS1. Ya sudahlah. Begitu gajian aku beli PS1. Ya sudah, tak taruh di rumah. Aku sama sekali nggak bisa main PS. Sama sekali nggak ngerti belas ya. Adikku yang ngerti karena sering main di tempat tetangga gitu ya. Lalu tiba-tiba anak-anak yang biasa main di tetangga itu nyoba main ke rumah. Oh, di rumahnya Mas itu sekarang ada PS gitu ya. Lalu mereka main, ngasih duit Rp1.000 ya, 1000 ya, dikasih timer 1 jam kalau nggak salah sama adik waktu itu. Nggak ngerti tarif PS itu berapa, pokoknya mereka pada ngasih duit 1000 main gitu ya. Alhasil begitu aku pulang kerja, adikku tuh ngasih duit, Mas ini duit apa? Itu banyak anak-anak pada main PS kesini bayar. Oh, dapat duit toh. Ya sudah, kalau gitu gajian bulan depan tak belikan TV lagi, gajian bulan depan lagi tak belikan PS lagi, seperti itu. Jadi modal nggak punya teman-teman. Jadi aku modal itu ya dari ketidaksengajaan dan modal seadanya, dari modal gajian kerja itu ya. Kalau sekarang kan enggak. Jadi sekarang ini mereka, kalau dulu memang ngerental PS itu dulu ya, terpotong-potong ini teman-teman alur ceritanya ya. Kalau dulu memang sering orang yang tidak begitu punya harta itu bikin rentalan. Tapi kalau sekarang terbalik, orang yang punya banyak harta pada bikin rental ya. Begitu. Tentunya mereka punya usaha lain, bukan rental, usaha lain yang lebih oke, tiba-tiba bikin rental. Sekarang seperti itu trennya ya. Kalau dulu nggak punya kerjaan, nggak punya apa ya, ya ngerental gitu loh. Terus ngerental PS saja karena emang nggak ada kerjaan, begitu dulu seperti itu. Makanya dulu dibilang bisnis recehan ya, orang-orang kecil, orang-orang yang pokoknya tiap hari bisa buat beli ikan asin, begitu katanya dulu tuh ya. Oke, lanjut, semakin berkembang rentalan itu aku tetap posisi kerja. Jadi PS1 tuh sampai 3 unit PS1, dan itu luar biasa rame sekali, sampai menginjak, singkat cerita, ada kasak kusuk dengar cerita dari teman-teman itu, Mas sekarang ada PS2. Lalu aku survei kemana-mana, ternyata bagus PS2, ada namanya itu di atas kepalanya. Ya sudah, aku bilang adikku, Dek, nanti bulan Juli, aku masih ingat bulan 7, insya Allah kita sudah punya duit, sudah bisa beli PS2. Berangkatlah aku ke Dufan Malang, bawa duit 2 juta berapa lupa aku, zaman masih mahal-mahalnya PS2. Beli ke om siapa lupa namanya, tak bawa pulang, bawa sepeda motor. Waktu itu posisi masih kuliah juga Cak Kos ya, jadi kerja di radio juga posisi masih kuliah. Pulanglah bawa PS2, TV-nya masih ngikut di PS1, jadi 3 unit PS1, 1 PS2, tapi PS2-nya masih ngikut di PS1 karena belum punya duit untuk beli TV-nya. Jadi begitu perjuangan Cak Kos dulu, yang tidak sengaja jadi tukang rental PS teman-teman. Jadi semua tidak sengaja, jadi ya begitu saja gitu loh. Kalau sekarang mungkin orang, aku nanti kalau kapan-kapan mau bikin rental, ngelihat YouTube gitu ya, atau apa, terinspirasi dari siapa bikin rental. Kalau sekarang kan seperti itu. Tapi kalau dulu Cak Kos nggak sengaja, dan kenapa bisa bertahan sampai sekarang ya aku nggak tahu. Mungkin itu sudah jalanku ya, sudah jalan rezekiku ya, memang lewat rental PS ini. Sampai tahun 2018 kita pindah ke sini,
teman-teman pelanggan juga masih ngikut ke sini semua gitu loh. Jadi di tempat lama itu super rame rentalannya ya, sangat rame sekali. Mau pindah aja sampai di sini ilalang-ilalang. Waduh, ilalang-ilalang itu apa? Kita sudah bangun tempat rental ini, kemudian ya cukup lama, berbulan-bulan kita tidak tempati teman-teman. Karena di rentalku yang lama itu rame banget. Gimana mau pindah ini? Rame banget ya. Sementara di sini ilalang udah tinggi banget. Kenapa alasan dulu pengen pindah ke sini? Itu waktu itu zaman PS4 masih harus membutuhkan sinyal teman-teman. Jadi PES 2004 waktu PES 2019 atau PES 2020 ya, aku lupa ya, untuk PS4 itu yang original itu PS-nya kan harus terkonek ke internet. Nah kalau di tempatku yang lama internetnya kurang bagus, tidak bisa menembus server Sony. Nah kalau di sini itu oke bisa ya. Terus juga di kecamatan ini lebih aksesnya lebih, untuk saat ini lebih enak, sinyal HP pun lebih bagus, WiFi juga enak. Kalau di tempatku yang lama agak susah sinyal, agak susah WiFi ya. Makanya alasan pindah ke sini tuh gara-gara supaya kerja juga enak ya, untuk kerja ngehand dan lain sebagainya. Di sini WiFi enak, itu alasannya pindah ke sini teman-teman. Oke, kembali ke topik, kenapa bertahun-tahun apa namanya kok tetap bertahan? Ya nggak tahu teman-teman ya. Jadi andai kata mungkin ya ada pekerjaan lain, mungkin nggak tahu apa gitu ya, tiba-tiba ini sudah nggak jalan, ya kita pasrah saja. Wong dulunya juga kita tidak berharap pekerjaan ini toh ngikut terus ya. Ya mungkin seperti itu, kalau sudah jodoh ngikut terus ya. Jadi ini rentalan ini ngikut terus sampai sekarang. Meskipun ya begini, mungkin teman-teman lihat, Cak Kos kok gak bikin cabang ya, nggak tahu, belum bisa bikin cabang teman-teman ya. Bikin cabang masih belum bisa, nggak bisa fokus aku. Jadi tetap ya ini saja, tetap sederhana ya, konsepnya konsep jadul seperti ini. Tetap seperti ini ya, lesehan seperti ini ya, apa adanya seperti ini. Jadi nggak seperti teman-teman yang punya mewah ya, mewah karena ada duitnya teman-teman. Terus kenapa nggak dibikin kok mewah dan seperti itu ya, emang nggak ada duitnya ya, terus terang aja ya. Jadi kita memang kalau sekedar ngerental aja, kadang kita ya untuk dana kadang yang nggak ada gitu loh ya, seperti itu. Dananya buat apa ya? Itu tuh buat bangun ini, buat bikin pagar, bikin kanopi, beli mobil, beli sepeda ya, tak buat seperti itu. Kalau selama masih rental lesehan ini masih jalan, ya udah biarin aja konsepnya seperti ini ya. Konsep lesehan, konsep ya jadul seperti ini. TV-nya juga masih banyak yang 32 in, terus apa namanya ya, ya seperti itulah. Beda dengan tempat teman-teman yang ornamen-ornamen, lampu-lampu lah, poster-poster dan lain sebagainya. Kalau aku nggak ada, tetap dengan konsep jadul ya, tak pertahanin gitu ya. Jadi aku sering bilang filosofi ngerental itu tidak harus tempatnya bagus mewah, enggak. Orang yang jualan pecel aja dengan konsep warungnya gedek gitu ya, warungnya dari bambu, itu toh rame banget ya. Jadi di sini selama masih rame ya wis alhamdulillah, teman-teman masih ya layak main di sini ya wis alhamdulillah. Toh alhamdulillah masih cukup rame aja rental di sini, alhamdulillah. Rezeki itu ngikut aja. Lalu bagaimana dengan persaingan? Apakah banyak banget Mas? Banyak banget Pol, banyaknya. Tiap desa di sini semua itu ada rental PS. Wes, rental PS di mana-mana. Tapi ada yang tutup, ada juga yang tutup. Yang tutup itu adalah mereka yang punya dana cukup banyak. Alias mereka sebenarnya sudah kaya raya. Ya, sudah kaya raya lah, wis mapan lah, wis apa ya, pokoknya berduit banget, usahanya udah melebihi luwe-luwe, wis sudah banyak sekali. Tiba-tiba bikin rentalan. Aku ya kaget tuh. Bikin rentalan, wah kalau ini mah orang tajir ini. Wah ya sudah, kita ya wis dianggap sahabat aja, dianggap teman aja begitu ya. Dilala dapat 1 tahun bubar. Ada juga yang bikin lagi dapat 1 tahun bubar. Itu yang paling dekat di tempatku ya. Begitu teman-teman ya. Kalau aku sih ya fine-fine aja, meskipun banyak saingan ya nggak apa-apa. Gitu. Alhamdulillah meskipun banyak saingan ya, apa ya, dibilang saingan atau partner kerja ya, atau berbagi rezeki lah ya, kita nggak mikir saingan wis ya. Ya sama-sama nyari rezekinya sekarang ya wis. Alhamdulillah di sini masih kebagian, dan pelangganku tuh dari zaman dulu itu kan mungkin udah banyak yang tua-tua, usianya mungkin ada yang 40-an ke atas.
sampai 3 bulan ke atas itu kan sudah banyak yang pensiun, sudah nggak main PS, berganti dengan generasi yang baru-baru lagi yang kecil-kecil ya. Alhamdulillah masih ada aja sampai sekarang gitu ya. Kita patut syukur itu sampai generasi warnet ya. Kita sempat kolaps, kemudian sampai generasi HP-an, sekarang anak-anak banyak yang HP-HP-an. Alhamdulillah rentalan masih jalan, masih main PS teman-teman, masih ada gitu ya. Ya nggak tahu sampai kapan ini rentalan jalan, nggak tahu sampai kapan teman-teman ini masih menikmati main PES di PS3 maupun di PS4 ya. Begitu ya, harus kita jalani saja sampai seberapa jauh usaha ini berjalan. Jadi kalau tahu bagaimana tahun depan PS3, PS4 tahun depan rental gimana prospeknya, ya aku nggak tahu, aku ngikuti arus saja. Ngikuti arus teman-teman, masih main ya sudah tak sediakan. Makanya aku nggak bisa nyari kerjaan yang lain. Karena apa? Karena aku sayang sama pelangganku ya, sayang sama mereka, karena mereka masih datang ke sini nih, ada yang sampai setengah jam. Ini dari Kecamatan Purwodadi setengah jam ke sini itu sepedanya tuh. Namanya Fandi ya. Jauh sekali, tapi dia selalu main ke sini jauh teman-teman. Ya itulah, karena aku sayang sama mereka, makanya aku ya wis tak sedia ini ya, gamenya ya, PS-nya semuanya aku masih bertahan di usaha ini. Nah kalau misalnya aku tutup gimana gitu, atau aku sudah gak usaha PS, wah mereka pasti kocar kacir terbagi ke rental-rental yang mana ya, belum tentu. Mungkin mereka menemukan kecocokan seperti di sini ya. Bukannya kita besar kepala, nggak tahu ya. Jadi ini sudah Tuhan yang mengatur langkah mereka untuk main ke rental ini sampai sekian puluh tahun ya, rental PS aku seperti ini ya. Meskipun nggak mewah teman-teman ya, wes nggak usah dibanding-bandingkan dengan yang lain yang super mewah. Wes Pak Cakos memang apa adanya seperti ini ya. Ya wes pokoknya cukup wes. Alhamdulillah sudah bisa beli sepeda, bisa alhamdulillah dari hasil ngerental ini, dari bisa beli mobil ini alhamdulillah juga bisa ya. Beli ya, bangun-bangun seperti ini wes jadi seperti inilah, jadi rezekiku ya. Wes disyukuri apa yang sudah kita dapat saat ini untuk nyekolahin anak 3 ya, alhamdulillah. Untuk nguliahin istri juga zaman itu ya, alhamdulillah. Wes Cakos masih stay di rental PS, belum, nggak tahu ya sampai kapan, nggak tahu ya. Kita ngikuti alur aja, kita ngikuti arus saja ya. Ya siapa tahu kedepannya ada kerjaan apa lagi ya, nggak tahu. Pokoknya apa yang bisa tak lakukan sekarang ini ya harus tak lakukan ya. Oke, itu saja konten kali ini teman-teman ya. Kontennya cerita-cerita aja. Kenapa Cakos kok bertahan begitu lama di rental PS? Kok nggak gulung tikar aja, kok nggak bangkrut ya? Aku nggak tahu. Karena rezekinya ngikutnya ke sini terus. Ya makanya aku terus bertahan sampai berpuluh-puluh tahun ya. Karena pelanggan itu masih ada datang yang baru, masih ada lagi ya. Makanya aku apa ya, Kak, sayang sama mereka. Ya udah biarin aja rentalan ini masih bertahan, masih ada karena mereka masih pada datang ke sini ya. Melihat mereka happy, senang menghabiskan waktu di sini, di samping main PS, mereka ngopi, bercengkerama dengan teman-temannya ya alhamdulillah. Kebetulan ya syukurnya kita di sini itu rentalan agak luas, parkirannya agak luas. Jadi teman-teman mungkin merasa enjoy, merasa enak di sini karena parkirannya lumayan cukup luas. Mereka merasa aman, bawa motor satu-satu, merasa nggak khawatir nggak cukup tempat parkirnya. Mungkin itu salah satunya. Juga fasilitas wifi kita freekan, kita gratiskan. Jadi kalau teman-teman tanya tips rental supaya rame, mungkin itu juga tipsnya, wifi-nya digratiskan teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Di samping yang lain ya, ya sticknya ya, PS-nya, performa PS-nya ya, game bolanya terutama, sticknya itu tiap hari kita rawat, tiap hari kita cek apa yang kurang. Oh analognya kurang begini, oh karetnya kurang begini, oh apa namanya ya, tombolnya kurang begini dan lain sebagainya. Itu tiap hari kita cek ya. Makanya insya Allah pelayanan untuk stick di sini istimewa. Jadi teman-teman supaya tidak kecewa untuk main di sini. Aku rasa begitu. Ada yang pulang mau bayar, sekalian aku tutup saja konten kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih teman-teman yang selama ini sudah pantau Cakos PS. Cakos PS nggak punya banyak teori untuk saat ini bagaimana mengembangkan rental kalian, karena ini yang berbicara ya, karena uang yang berbicara. Buat saudara-saudara atau teman-teman yang punya duit banyak, itu pasti akan lebih mudah bikin usaha lain ya, terutama usaha rental yang sekarang tren banget ya. Bagi teman-teman yang masih merintis kerja di mana dan bisa menyicil satu buat beli PS ya, silahkan dicicil ya. Semoga itu menjadi pekerjaan
jodoh kalian ya, meskipun menyicil dan tetap bekerja keras, tidak patah hati, tidak melihat mereka yang punya duit banyak kok yo enak ya, wis gak usah iri ya, wis kita syukuri. Kamu kalau mau berjuang di situ misalnya ya monggo silakan ya. Oke, itu saja teman-teman konten kita di sore hari ini, sudah gelap. Tak tutup dulu, terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista. Sepeda Fahri sampai dimatikan. Beli air galon. Wes, terima kasih teman-teman.